Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Hari ini kita melanjutkan materi media periklanannya. Ini saya rekam nanti. Siapa tahu ada yang kelupaan atau seperti apa. Jadi nanti hasil rekamannya mungkin saya share ke teman-teman semua. Osma ya. Terus pembahasannya hari ini tentang storyboard. Storyboard ini berarti kita sudah masuk ke materi media periklanan yang berbasis video seperti yang sudah disampaikan di awal. Jadi nanti kita akan bedah satu persatu apa saja yang diperlukan ketika membuat media periklanan, khususnya di tahap mengkonsepkan proyek itu tadi, sehingga yang kita buat nantinya sesuai dengan planning dan yang diharapkan dari orang yang memesan gitu. Nah, pembahasan pertama ini tentang storyboard. Jadi nanti ada dua share screen. Yang pertama tentang teoritisnya, yang kedua mungkin langsung pengwujudan dari storyboard yang berbasis media periklanan dan video. Seperti itu. Jadi setelah ini tiga orang ini terakhir kali untuk saya terima, nanti saya terimanya lagi setelah selesai menjelaskan untuk bergabung. Eka Febriana dan Oppo A5s. Siapa tuh Oppo A5s? Oke. Saya cari dulu filenya sebentar, belum buka. Storyboard. Sebelumnya udah diajarin videografi kan ya? Atau fotografi ya? Kalau sudah diajarkan berarti masalah storyboard ini bukan hal yang asing. Jadi ini hanya mengulas kembali. Feedback kecilan tuang saja. Oke, share screen. Ya, nanti kalau ada yang mau bertanya monggo langsung aja ya, nggak usah nunggu-nunggu. Nah, ini materinya tentang storyboard dalam media periklanan. Singkatnya adalah storyboard adalah papan cerita yang dibuat berdasarkan keperluan untuk mengkonsepkan alur cerita dari awal hingga akhir. Nah, kalau di dalam itu contohnya adalah yang seperti di dalam gambar ini. Dia ada gambarnya, kemudian ada deskripsi keterangannya. Nah, ini urutannya. Biasanya urutan ini berdasarkan proses pengambilan scene 1, scene 2, scene 3, scene dan seterusnya sampai dengan selesai. Nah, bedanya apa kalau yang mungkin waktu mata kuliah komik pernah disuruh membuat storyboard juga. Bedanya apa storyboard yang di videografi media periklanan ini dengan di komik tadi. Kalau di komik storyboardnya biasanya berbasis hanya gambaran kasar seperti ini, mungkin bisa stickman juga tentang pengambilan gambarnya dari mana arahnya, perspektifnya, kemudian posisi orang satu, orang dua, dan peralatan-peralatan yang ada di dalamnya, background dan seterusnya ada di mana saja gitu. Sedangkan kalau di media periklanan seperti ini, karena basisnya adalah video atau video iklan, di dalamnya itu ada part per part dari scene satu ke scene berikutnya. Jadi ada keterangannya, apa yang dialog yang disampaikan, kemudian catatan apa yang diinginkan oleh si sutradara atau orang yang mengkonsep video tadi untuk orang yang mengambil gambar dan untuk orang yang memerankan, karena fungsinya storyboard ini tidak hanya terbatas oleh orang yang membuat konsepnya aja. Fungsi lainnya adalah untuk membuat semua orang di dalam proses pembuatan video ini untuk paham apa yang akan dilakukan masing-masing dari mereka, dari si
artisnya atau aktornya, orang yang memerankan perannya tadi. Kemudian untuk si kameramennya mengambil dari posisi mana. Kemudian juga untuk si sutradaranya untuk memudahkan menata, mengatur orangnya itu mau di sebelah mana posisinya. Untuk si lighting, orang yang mengatur tata cahaya supaya kelihatan yang mana yang gelap, mana yang terang, dan seterusnya. Semua orang yang berkecimpung di bidang di dalam proyek pembuatan video ini harus tahu storyboardnya itu seperti apa, sehingga nanti nggak ada miss dalam proses pengambilan gambarnya gitu. Singkatnya itu. Jadi ini adalah hal yang sangat penting ketika kita mau membuat suatu proyek yang berkonsep ya. Beda lagi kalau yang kalian membuat video yang hanya modelnya kayak di Reels, kemudian mengendorsekan suatu produk secara spontan, biasanya seperti ini tidak perlu. Yang diperlukan hanya skripnya saja, skrip atau naskahnya. Nah, kebutuhannya storyboard ini, kalau kalian mau membuat suatu storyboard, yang dibutuhkan di awal, sangat awal adalah membuat suatu naskah atau alur cerita. Jadi ada ceritanya dulu, baru mau buat storyboardnya kayak mana jadinya. Nah, kalau belum ada ceritanya, kita belum bisa membuat suatu storyboard. Nanti jadinya hanya gambaran kasar saja, pemikiran-pemikiran. Walaupun kalau dalam proses pengkaryaan itu kita bisa membuatnya itu nggak harus sesuai dengan urutan ya. Kadang storyboardnya jadi dulu, naskahnya menyusul, kata-katanya menyusul ada. Ada orang yang membuat peragaannya dulu, jadi dia mencoba menggerakkan, mencoba mengambil gambarnya dulu, kemudian setelah mendapat konsep kasarnya, dibuat ceritanya, dibuat storyboardnya, baru penyusunan staffnya dan baru pengambilan gambarnya juga ada. Jadi kalau urutannya mau dipakai setelah mana yang dulu, itu tergantung dari timnya, dari tim kreatifnya. Tapi kalau yang sesuai dengan panduan ya, menurut buku itu, ya pertama itu harus ada skrip, naskah, kemudian setelah ada naskah, baru membuat storyboardnya. Setelah ada storyboard, baru mencari pemerannya yang sesuai dengan naskah tadi, mencari penata tanggungnya, tata letak barang-barangnya, dan seterusnya. Habis itu proses produksi, kemudian pasca produksi, urutannya kayak gitu. Tapi untuk sebelum produksi itu biasanya masih bisa diulik lagi, dirubah-rubah lagi. Storyboard dalam iklan, ini ada tampilannya nih, contohnya. Ini gambarnya terlalu kecil, habis ini nanti saya buka di slide yang kedua, di PDF yang kedua, di gambar yang kedua, supaya lebih jelas masalah susunan seperti ini. Nah, keterangannya seperti itu untuk yang di tampilan pertama. Sekarang kita beralih ke tampilan yang kedua. Ini saya nggak terlalu panjang lebar lah ya, karena ini sebenarnya remeh-temeh. Kalau kalian sudah pada jago semua, saya rasa. Sebentar, ini masih muter. Ya, sudah. Kita beralih ke yang screen kedua. Kok nothing here. Bentar ya. Satu,
Berarti bentar. Trouble. Try and error. Kita buka di mana tadi? Oke, easy nih, gampang. Ya, kita lanjut. Nah, ini yang tadi dibilang tentang storyboard. Jadi kalau membuat storyboard itu biasanya di sini ada keterangannya. Pointernya kelihatan nggak sih? Kelihatan ya? Oke. Nah, di sini ada, nih keterangannya adalah sketsa gambar dalam bentuk tumbles yang disusun berurutan sesuai dengan rangkaian jalan cerita. Ini ada SC, ada cut, ada BG, kemudian durasi, dialog, narasi, efek, dan catatan. Nanti di slide yang di bawah, di gambar yang bawah ada penjelasannya. Nah, intinya adalah ketika storyboard ini disusunnya berdasarkan scene, tampilan 1, tampilan 2, tampilan 3. Kadang ada scene yang dipecah lagi. Fungsinya kalau yang scene dipecah lagi itu tuh dia memperdetil atau mempertegas suatu adegan yang terjadi di dalamnya. Kurang lebih kayak gitu. Nah, ini tadi penjelasannya fungsinya storyboard, sketsa gambar dalam bentuk tumbas yang disusun dengan rangkaian cerita. Fungsi storyboard sebagai ungkapan kreatif yang menyampaikan pesan gagasan secara virtual melalui storyboard. Seluruh pendukung durasi dapat melihat alur cerita dalam bentuk gambar. Maka yang ini tadi kan semuanya harus tahu storyboardnya seperti apa supaya jalannya itu lancar proses pengambilan gambarnya. Sekarang faktor yang perlu diperhatikan dalam membuat storyboard. Satu, perlu menggunakan cara seolah-olah memvideo objek sesuai dengan gagasan yang disampaikan dengan mempertimbangkan angle kamera atau pertimbangan sinematografis lainnya. Jadi usahakan ketika sudah jadi fix storyboardnya ini tidak ada perubahan-perubahan lagi. Maka si orang yang bertugas sebagai pemimpin dalam proses pengambilan gambarnya ini dia harus tegas gitu.
tegas terhadap ide, membatasi ide. Jadi kalau terlalu banyak ide itu nanti ceritanya jadi buyar biasanya. Kita sudah mengkonsepkan satu cerita, kemudian ada yang masukkan ide baru, berubah ceritanya dari awal jadi seperti apa, jadi berubah ke lainnya. Seorang yang mengatur posisinya sebagai pemimpin dalam proses produksi ini harus bisa memilah mana yang rasional, mana yang enggak. Jadi usahakan storyboard ketika sudah jadi tidak ada revisi lagi. Jadi mengambil gambarnya sesuai dengan storyboard yang sudah ditentukan. Supaya apa? Supaya yang ini tadi. Nah, melalui storyboard seluruh pendukung produksi dapat melihat alur cerita dalam bentuk gambar. Orangnya nggak bakal bingung, nggak bakal merubah-rubah konsep yang sudah jadi. Kamu pas disuruh ngambil gambar dari angle ini sudah dari angle itu, nggak berubah lagi. Pas sudah jadi ngambil dari angle-nya close up gitu misalkan, karena ada yang ngomong kurang bagus kalau saat mendingan dibuatnya dari angle yang dari samping gitu misalkan, orang yang ngambil gambar juga nantinya akan kesel gitu, hasil gambarnya juga nggak maksimal karena terlalu banyak perubahan. Jadi harus dipastikan sudah fix. Misalkan jika akan menunjukkan sesuatu yang rinci, perlu melakukan penggambaran dengan ukuran close up. Nah ini yang tadi, jadi dalam satu scene itu kita bisa memecah scene-scene baru. Fungsinya apa? Untuk mempertegas suatu tampilan di proses pengambilan gambar. Ini kan untuk merinci ini kan mempertegas. Oh mau menunjukkan waktunya, mau menunjukkan gambar waktu gitu. Seperti itu. Kemudian yang kedua dapat ditambahkan arah gerak yang memadu gerakan berikutnya serta informasi lain. Huruf, warna, tata letak sehingga pesan dapat diterima oleh semua yang berperan dalam proses pengambilan gambarnya. Misalkan ini gambar projectnya, kemudian ini tampilannya mau diarahkan ke close up ke gambar berikutnya. Jadi ini gambar saya kelihatan nggak sih? Hitam ya. Ini tak contohkan tapi kalau hitam nggak kelihatan. Ini dia general di. Nah kelihatan ya. Nah coba dilihat yang sayanya ya. Fungsinya yang digambar ini adalah pas kita mau ngambil gambar close up di tangan ini. Kan gini, ini kameramennya ya. Kemudian dia mau pindah dari gambar ini ke tampilan yang baru. Set gini, menggeser maksudnya. Jadi kan ada tulisan switch gitu kan di sini ya, di storyboardnya. Pindah ke samping. Tampilannya kemana? Ke gambar yang di sebelahnya. Kalau sini nggak ada gambarnya. Maksudnya ke scene yang berikutnya. Kemudian ada lagi tentang faktor ketiga, yaitu untuk membuat storyboard yang bagus perlu berlatih menggambar komposisi dari satu adegan tertentu dalam bentuk gambar sketsa. Ini karena dulu saya sudah buat kalian menggambar 200, nah, seharusnya sudah jago ini buat sketsa ini. Memang untuk sketsa dalam proses pembuatan storyboard pakai stickman pun oke-oke aja, nggak jadi masalah. Tapi menggambar dengan bentuk yang lebih jelas, lebih enak dilihat, akan lebih gampang untuk semua tim tahu detail dari gambar tersebut. Intinya seperti itu. Jadi kalau di sini gambarnya cuma stickman, kita nggak bakal tahu orangnya pakai kacamata ya nggak. Kalau si pemerannya itu harus pakai kacamata, gitu, misalkan. Atau si pemerannya ini harusnya orangnya botak, misalkan. Kalau stickman ya memang botak semua ya, tapi prosesnya ini seperti apa? Orangnya itu berjenggot apa enggak? Gitu. Nah, kalau kalian bisa menggambarkan dengan sketsa yang lebih rinci, enak dilihat, maka hasilnya akan lebih gampang untuk kita mengolah data, mengolah proses yang ada di dalamnya. Maka seperti itu. Atau yang di sini, dia ternyata harus melipat lengan baju di sini. Kalau nggak ada gambarnya orang lipat lengan baju, ya berarti bisa jadi nanti proses pengambilannya itu bebas. Orang yang pakai lengan panjang kah, atau orang yang nggak pakai baju
lengan panjang atau pakai singlet atau seperti apa, kan kita nggak bakal menentukan gitu. Nah, bahkan untuk si orang penata letak, penata pakaian busana juga akan mempermudah. Taunya di sini ternyata bapak-bapaknya pakai jas tuh. Ternyata kita mikirnya sebelum ada gambar kayak gini, oh bapaknya pakai tank top misalnya. Maka prosesnya orang yang membuat naskah dan kita yang mengolah data kan berbeda. Maka dari itu, coba karena ini sudah pernah dipelajari, nanti kalau membuat sketsanya, jangan pakai stickman lagi. Jadi harus membuat seperti inilah paling enggak, sketsa-sketsa kasar. Itu ya. Kalau sama materinya tentang apa komik, pakai stickman oke lah, karena kamu yang buat, kamu yang baca, kamu yang menyelesaikan. Proses pembuatan komik kalau ditugas itu kan mandiri sendiri gitu. Tapi kalau dalam proses pengerjaan tim, pakai stickman agak kurang. Apalagi kalau ranahnya mau ke arah profesional gitu. Ayo dipakai ilmu yang sudah diajarkan semester sebelumnya. Yang selanjutnya adalah faktor yang perlu diperhatikan dalam membuat storyboard. Nah ini adalah yang tadi di sini nomor 2 kan. Ternyata terbalik. Ini gambarnya matanya di bawah, kemudian ada tulisan swish pen gitu. Swish ke arah orangnya ini. Berarti ini adalah menunjukkan proses pengambilan gambarnya si kameramennya dari gambar pertama, scene pertama itu ke scene berikutnya dengan cara menggerakkan kameranya cepat gitu. Ada kayak shoot gitu. Nah, ini ada SC1 berarti screen 1, cut 1, BG-nya nih apa. Nanti kita lihat di bawah. Ada selamat datang katanya. Kemudian durasi 5 detik, ada efek-efek dan sini. Ini adalah tambahan-tambahan untuk mempertegas konsepnya. Jadi ada switch ini adalah tulisan dan huruf tata letak, membuat kita untuk memudahkan menerjemahkan storyboardnya. Bentuk panel storyboard, di sini ada bentuk panel yang tidak ada baku, sebenarnya tidak ada bakunya, tapi pada umumnya berupa gambar tumbas. Gambar tumbas itu adalah gambar yang kotak-kotak kecil yang isinya detil gitu. Iya nggak sih? Kalau salah dibenarin ya. Susunan secara horizontal atau vertikal yang dilengkapi dengan arahan visual berupa panduan informasi, nomor adegan, nomor panel, nomor background, dan catatan adegan. Nah ini penjelasannya yang tadi di atas ini. Kan ada ini, SC, cutting, BG, dan seterusnya. SC, adegan skin, atau scan. Apa sih bacanya? Pokoknya SC ini adalah scene-nya, adegan. Kemudian cut, nomor pengambilan gambar berdasarkan bidikan kamera. Pada storyboard animasi cut disebut juga dengan inisial. PN panel yang mempunyai tujuan yang sama. Terus ada background, BG ini backgroundnya. Kemudian durasi, berapa detik di sini perkiraan waktunya. Kemudian dialog narasi berisi dialog tokoh narasi. Jadi di sini ngomongnya kata-katanya nih, di sini ditulisnya. Kalau saya bla 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 gitu. Di sini kata-kata si orang yang memerankan perannya. Kemudian efek memperjelas efek kamera. Misalkan di sini ada efek kameranya adalah zoom out. Zoom out dari dekat ke jauh. Ini namanya zoom out. Zoom in ke dekat seperti itu. Zoom out, zoom in, dan jenis-jenis efek lainnya. Nah, kemudian catatan pengerjaan tiap adegan. Nanti di sini biasanya ada catatan khusus yang dibuat oleh si scriptwriter-nya. Kalian harus seperti apa? Ekspresinya menangiskah atau seperti apa? Nah, di sini. Layout penunjuk gerak tertentu sebagai rincian storyboard bila diperlukan. Kalau nggak diperlukan ya nggak apa-apa. Kemudian ini storyboardnya yang tampilannya secara vertikal 3 berdiri. Sama isinya ada SC, cutting, BG. Nanti di sini gambar. Kemudian di sebelahnya kalau
Dia vertikal berarti di sebelahnya durasi, dialog, efek, catatan. Ini kalau yang dia berdiri, vertikal. Nah, ini adalah contohnya. Misalkan ini naskah tentang hidup sehat. Naskah hidup sehat, opening. X alun-alun pagi, seorang anak perempuan bernama Rita sedang berolahraga lari di seputaran alun-alun. Setelah selesai lari melihat jam di HP dan menunjukkan tinggal 10 menit. Dan jam menunjukkan pukul 7.00. Kita lihat di gambarnya. Nah, ini scene 1. Coba kalau kalian melihat gambar yang seperti ini, sketsa seperti ini dan sketsa yang seperti ini, enakan dilihat yang mana? Lebih gampang menerjemahkan kalimatnya yang mana? Saya rasa sih yang ini, karena lebih jelas. Kalau di sini kan masih masih dibuatnya secara manual, jadi gambarnya agak susah. Kalau yang di atas kan dia pakai aplikasi ini. Dan kalau kalian buka di App Store, Play Store biasanya banyak itu aplikasi yang untuk membuat storyboard seperti ini. Kalau seandainya gambar manual susah, ya pakai kemampuan kalian di digital. Ya, ini di scene 1, seorang anak laki-laki, anak perempuan. Kita coret. Seorang anak perempuan berjalan-jalan di taman. Scene 1, cut 1, background-nya dikosongkan. Background-nya ini berarti. Opsional. Kemudian durasinya 5 detik, 5 seconds. Dialognya dikosongkan karena tidak ada kata-kata. Efeknya nggak ada efek karena pengambilan gambarnya langsung dari depan. Catatan ini long shot. Long shot itu melebar. Iya nggak sih? Kalian lebih paham ini daripada saya. Coba dijelaskan. Diberitahu kalau saya salah ya. Kemudian naskahnya lagi. Hah? Nah ini. Rara. Sudah jam 7, waktunya pulang karena sudah lapar dan haus. Nah, kita lihat. Ada nggak di sini? Nah, ini dibuat di masih scene 1, kemudian dibuat panel kedua. Jadi dari sini dia mempertegas melihat jam tangan sesuai dengan arahan di scene-nya sini. Alun-alun selesai melihat jam tangan di HP, jam di HP dan menunjukkan pukul 7. Tapi di sini dia melihat jamnya di tangan, berarti antara si penulisnya dengan si pembuat skripnya berarti antara pembuat skripnya dan orang yang membuat storyboardnya tidak selaras. Berarti yang pertama ini udah langsung salah ini. Jam di HP dan menunjukkan pukul 7. Dia menggunakan jam tangan. Ini harus diperhatikan. Dari sini ke sini. Intinya kan di sini dia menegaskan melihat jam dari scene satunya, dari pertama jalan ke masih di scene 1 juga, adegan yang kedua, cut kedua, dia melihat jam. Kalau berarti mengikuti skrip, seharusnya yang difokuskan kelihatannya di HP ini. Mungkin kalau dilihat di HP kurang kelihatan, jadi ditunjukkan ke jam tangan. Dan seterusnya. Di X2, rumah Rara, teras rumah pagi. Ketika mau masuk rumah, di teras rumah Rara ada kue yang disediakan oleh ibunya. Kebetulan ada kue, pas perut lagi lapar, makan dulu lah, katanya Rara. Ini masih scene 1, kita lihat yang scene 2. Nah, scene 2, pertama nampilkan gambar rumahnya secara keseluruhan. Kemudian yang kedua, melihatkan di ruang apa tadi itu? Ruang teras, di ruang teras. Di ruang terasnya ada kue, dia ngambil kue, berarti di sini harusnya ada kata-katanya, tapi kepotong nggak ada. Nah, ini adalah yang namanya storyboard. Dan saya rasa bukan hal yang asing dan sudah sering kalian dengar. Mungkin sudah mulai bosan juga mendengar yang namanya storyboard. Terus, kenapa ini ditunjukkan? Karena ini adalah salah satu bagian penting ketika mau proses pengambilan gambar atau pembuatan video yang berkonsep. Yang memang ditujukan untuk membuat secara profesional.
Akan berbeda kalau kalian membuatnya secara dadakan. Membuat secara dadakan itu seperti apa? Misalkan kayak menjadi seorang selebgram, terus membuat suatu, apa sih namanya? Mempromosikan suatu endorsement gitu. Biasanya langsung ngomong-ngomong aja, hai bla 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 bla, selesai. Gak perlu storyboard karena waktunya panjang dan waktunya pendek. Yang penting isinya tersampaikan, orang yang menarik dan produknya menarik. Nah, jadi nanti di proses pembuatan video ini nanti ada 2 video yang akan kalian buat secara berkelompok. Yang pertama, videonya dalam durasi pendek, kurang dari 1 menit. Yang kedua nanti video iklan yang bercerita. Video iklan yang bercerita itu maksimal sekitar 5 menit. Dan timnya silakan pilih sendiri. Terdiri dari 5 orang. Wah, banyak ya. Jadi skalanya ini besar nih. Dan ini nanti video yang durasi 5 menit ini dan yang 1 menit akan saya pakai sebagai UAS. Jadi membuat UAS-nya dari sekarang prosesnya. Karena ini berbasis project ya, berbasis project. Maka silakan untuk pertemuan minggu depan menentukan kelompok masing-masing. Kemudian setelah menentukan kelompok masing-masing, nantinya akan saya minta kalian mempromosikan suatu, bisa usaha, bisa tempat wisata, bisa suatu instansi, dan seterusnya. Dalam video pendek dan juga dalam video berbasis panjang. Berbasis panjang ini video iklan berbasis panjang, biasanya 5 menit sudah cukup. Nah, tentunya harus menarik, tentunya harus menarik lah intinya ya. Jadi saran saya sering-sering melihat iklan Thailand ya. Iklan Thailand itu menarik-menarik gitu. Karena saya lebih suka yang kayak kocak-kocak, lucu-lucu gitu, daripada yang serius-serius gitu. Kita targetannya adalah anak-anak muda, jadi kalau yang terlalu serius banyak yang nggak mau melihat biasanya. Seperti itu. Untuk kuliah hari ini seperti itu dulu. Intinya saya sudah menyampaikan kita proyeknya yang video ini adalah proyek untuk UASnya, sambil menentukan kelompok, sambil menentukan bidangnya nanti mau ke arah mana timnya. Nanti mungkin ada beberapa kali pertemuan untuk membuat pembahasan proses pembuatan videonya. Tapi seperti biasa, kalau yang berbasis 5 orang ini saya harapkan nanti tidak menggunakan aplikasi di HP proses pengeditannya. Coba pakai tetap di PC atau di laptop, belajar. Kalau nggak bisa Adobe Premiere, paling nggak coba Sony Vegas. Sony Vegas itu gampang. Lebih gampang daripada Adobe Premiere dan bisa memasukkan berbagai macam efek gitu. Jadi saran saya seperti itu. Karena nanti kalau kalian lanjut deh semester-semester berikutnya, apalagi yang sudah ditugaskan keluar-keluar, biasanya pasti disuruh membuat video. Terutama kalau disuruh kerjasama ke perusahaan-perusahaan. Media periklanan ini banyak kepake nanti waktu KKN, PPL kalau nggak salah ya, PPL, PPG, PPL ya, dan seterusnya. Seperti itu. Kalau nanti ada pertanyaan monggo ditanyakan lewat WA karena waktunya tinggal 1 menit. Kemudian untuk absensi jurnalnya sudah saya buatkan, monggo bisa diisi oleh Kosma masing-masing. Untuk tugas yang sebelum-sebelumnya, UTS dan seterusnya, saya ingatkan lagi, kalau UTS-nya itu adalah iklan layanan masyarakat tentang dunia pendidikan ya, dunia pendidikan. Jadi harus dipahami gambarnya nggak boleh ngambil dari internet, terutama kalau yang ambil PNG gratis dari Google. Itu ketahuan, jangan lupa dihapus watermarknya. Diperhatikan itu di gambarnya itu ada watermark biasanya, tree bla 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 gitu.
itu jangan nyampe ke download juga. Paling nggak kalau mau ngambil kayak gitu, usahakan menipu saya. Jangan nyampe saya tahu kalau itu langsung ngambil-ngambil gitu aja ke online. Dan jangan pakai Canva, jangan pakai Photoshop. Coba pakai Corel, pakai AI, pakai Photoshop. Kalau Canva itu terlalu gampang.